Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Tetap dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan. Ini waktunya kita gunakan waktu kita untuk bisa bersama-sama dengan anak-anak kita. Mereka sedang libur sekolah dan biarlah kita selalu ada quality time dengan anak-anak kita. Kita mau melihat rencana Tuhan dahsyat dan indah dalam hidup keluarga-keluarga. Mari kita datang kepada Tuhan, rendahkan hati, menyembah Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan Bapak Ibu, percaya bahwa kita punya Bapa yang setia, Allah yang peduli kepada kita, yang menyediakan apapun yang kita perlu. Ia punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Karenanya jangan pernah khawatir, terus berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan kita seperti jangkar yang kuat. Kita tidak akan diombang-ambingkan oleh persoalan yang terjadi di sekitar kita. Tapi sebaliknya, setiap persoalan yang terjadi adalah jalan untuk kita melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kami tenang, kami aman saat Engkau bersama dengan kami. Lebih dari apapun Tuhan, Engkaulah segalanya. Pagi hari ini kami rendahkan hati menyembah Engkau Tuhan. Naikkan pujian, hormat kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh setia, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Oh Bapa yang setia, Kau Allah yang baik. Mari bersama-sama panggil Dia Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau Tuhan yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Allah yang setia, Bapa mulia, Yesus, Kau tak pernah lupakan kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, kami bersyukur. Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Kau setia, Yesus, tak pernah terlambat Kau berikan pertolongan-Mu. Kami percaya, kami tenang di dalam-Mu. Jiwa kami menyembah-Mu, jiwa kami memuji-Mu, bersorak sebab Kau hidup. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, tak ada yang seperti-Mu, tak ada yang seperti-Mu. Kaulah Allah yang perkasa, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, la 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 la, oh, la 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 la, oh, ajaib, ajaib. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari naikkan pujian ini dari awal, katakan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu sanggup memulihkan hati kami yang terluka. Kasih-Mu mengalir seperti sungai yang tak pernah berhenti. Mengalir, mengalir, penuhi kami dengan kasih-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya Kau
Perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib. Haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun mungkin Bapak Ibu sedang berjalan dalam lembah yang kelam, percaya sepasti matahari terbit saat pagi hari, demikian janji Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, ya Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku,
seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Dia Tuhan yang setia, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Alkitab menceritakan bagaimana Allah selalu mendampingi hamba-hambanya. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan. Dalam keadaan sulit, hamba-hambanya melihat tangan Tuhan yang selalu terulur. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara semua, mari pandang Tuhan, percaya tangannya tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Ia menyediakan jalan buat setiap kita. Nanti-nantikan Tuhan, biar pengharapan kita semakin kuat di dalam Dia. Dia Tuhan yang setia, Allah yang selalu menuntun kita. Mari bersama naikkan pujian ini, refrennya. Dan nanti kita satu suara berdoa bersama-sama. Naikkan doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Senggi. Katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Kau kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami berikan sorak bagi Allah yang setia, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Bapa, bersyukur buat segala kebaikan kemurahan-Mu, sebab kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami. Dan biarlah hari-hari kami ke depan semakin indah karya Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh merasakan betapa indah hidup tinggal bersama dengan Tuhan di hari-hari kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami tetap mau bawa dalam doa bangsa dan negara kami Indonesia. Kalau hari-hari pandemi sudah berakhir dengan menjadi endemi, dan kami percaya Tuhan, virus COVID-19 ini akan segera berakhir dan aktivitas normal kembali. Tidak ada lagi kekhawatiran akan penyakit karena virus ini. Tapi kami mau bebas bersama dengan Tuhan yang sudah menolong memberkati bangsa dan negara ini. Berkatilah Tuhan segala usaha, upaya pemerintahan yang ada, baik itu dalam bidang ekonomi, baik itu dalam prasarana, infrastruktur yang ada, maupun juga dalam pemerintahan, baik di dalam kehidupan beragama maupun juga Tuhan kehidupan masing-masing masyarakat. Biarlah Tuhan kami percayakan kehidupan berbangsa dan bernegara ini kepada pemerintahan yang mengatur segala sesuatunya dengan baik. Biarlah mereka memiliki roh yang takut akan Allah, dan sehingga mereka melakukannya dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan yang ada tentunya. Terima kasih Tuhan, berkati juga kota tempat tinggal kami di mana kami berada, kota Semarang ini. Berkati menjadi kota yang penuh sukacita, damai, sejahtera Tuhan, berkelimpahan, bahkan ada kesejahteraan bagi semua orang,
ditolong, diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kota Engkau berkati. Berkati juga Tuhan keadaan lingkungan yang ada. Tuhan beri hikmat kepada pemerintah dan juga melakukan upaya yang terbaik dalam mengatasi banjir maupun rob yang sering terjadi di kota Semarang ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau menolong pemerintahan yang ada. Berkati gereja kami, Immanuel Community, berkati para gembala sidang, para majelis, bahkan seluruh hamba Tuhan, seluruh pengurus gereja, semuanya di dalam penggembalaan masing-masing. Tuhan berkati dan biarlah pertumbuhan gereja maupun jemaat Tuhan di Immanuel Community Semarang ini semakin indah dan bertambah-tambah jiwa-jiwa yang boleh dilayani, dan pekerjaan Tuhan semakin indah di Semarang ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati gereja kami, gereja Efrata, biarlah Engkau mengurapi, menguduskan gembala kami Bapak Pendeta Handoyolim beserta istri dan anak-anak, gembala penasihat kami Tante Trivena, seluruh pengurus gereja, aktivis yang ada, hamba-hamba-Mu, kami semua terus mengupayakan untuk perkembangan pertumbuhan gereja Efrata menjadi gereja yang terus menjadi dewasa dan semakin indah, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu juga yang berada dalam keadaan sakit, baik mungkin mereka yang ada di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah mereka dalam masa pemulihan, biarlah mereka juga mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka dimanapun mereka berada, ada perlindungan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan seturut kehendak-Mu, menghasilkan berkat dalam hidup mereka, kebutuhannya dicukupkan oleh Tuhan. Berkati setiap rumah-rumah tangga jemaat-jemaat-Mu, ada cinta kasih Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka bersama dengan anak-anak yang ada, biarlah Engkau memberkati juga Tuhan pelayanan-pelayanan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh bersama dan juga mereka boleh melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan yang ada di gereja Efrata ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini kerinduan hati kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu juga, sehingga firman-Mu bertumbuh dan tertanam di dalam setiap hati kami, hidup kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kembali pagi hari ini kita ada di altar kudus Tuhan. Mari bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu dan jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam hidup kita yang akan menuntun kita, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, mengerti rencana Tuhan sampai rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-8a. Yakobus 4 ayat 8a firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan menikmati janji Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa dalam hidupnya. Orang yang mendekat kepada Tuhan itu akan menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu sama artinya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kata membangun mempunyai pengertian, yaitu tindakan. Ada sebuah tindakan atau ada sebuah usaha dari seseorang yang membutuhkan Tuhan dekat dengannya. Dengan kata lain, manusia berusaha atau berupaya untuk membawa dirinya dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami pasang surut hubungan dengan Tuhan. Ada yang mendalami Alkitab dan benar-benar percaya sampai dia mengalami pertumbuhan rohani yang dahsyat. Ada juga yang memutuskan hubungan dengan Tuhan. Dia memutuskan hubungan dengan Tuhan karena kecewa terhadap sesuatu. Kecewa dengan doa-doanya yang belum dijawab oleh Tuhan. Kecewa ketika melihat kekurangan hamba Tuhan. Ketika pemimpin komsel, ketika pemimpin rayon melakukan hal yang salah, dia kecewa. Dia menganggap, wah ini hamba Tuhan, ini kok seorang pemimpin, tapi kok karakternya seperti itu. Dia mulai mundur, dia tidak datang lagi di pertemuan-pertemuan ibadah. Dia mulai mengambil satu langkah, dia mundur dari sebuah komunitas, membuat dia kecewa. Akhirnya hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Ada yang masih tetap membaca Alkitab, tapi sebenarnya dia sudah kehilangan gairah.
tidak lagi merasakan apa-apa dari apa yang dia baca. Hubungannya menjadi dingin, tidak ada keintiman, tidak ada kedekatan lagi sama sekali. Dia menjadi kecewa. Pernah enggak Bapak Ibu mengalami hal tersebut? Dalam kehidupan kita, untuk kita mendekat dengan Allah, itu butuh usaha. Karena ada begitu banyak persoalan, begitu banyak tekanan yang secara kasat mata rasanya tidak mampu untuk berjuang menghadapi tekanan yang ada. Tapi kalau kita berusaha, kita percaya bahwa ada kuasa di dalam Tuhan. Saat kita mendekat kepada Tuhan, Dia akan mendekat kepada kita. Dikatakan tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Firman Tuhan berkata orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tapi percayalah, saat kita mendekat kepada Tuhan, Dia juga yang akan mendekat kepada kita. Bagaimana kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan? Melalui apa? Yang pertama yaitu melalui doa. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan, antara manusia dengan Tuhan. Doa itu adalah sebuah harapan, sebuah permintaan, sebuah pujian kepada Tuhan. Bagi orang percaya, doa itu merupakan nafas hidup. Jika diibaratkan tanpa bernafas itu manusia pasti mati. Begitu pula sebagai orang percaya, kita harus berdoa agar supaya kita tetap hidup. Di dalam doa itu ada kuasa yang tidak pernah terbatas. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saat kita mendekat dengan Tuhan, saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dikatakan bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa adalah hak istimewa yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Doa itu digunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk berbicara langsung kepada Tuhan. Mengapa dikatakan hak istimewa? Karena kita diberi kesempatan setiap saat, setiap waktu untuk bicara langsung dengan Tuhan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dia Tuhan yang mengerti sampai kedalaman hatimu. Bahkan sebelum engkau berkata-kata, Dia Tuhan yang sudah tahu. Mungkin kita berkata, kan Tuhan sudah tahu apa yang harus saya doakan. Kan Tuhan sudah tahu pergumulan saya. Berarti tanpa saya berdoa, tanpa saya beribadah, tanpa saya membaca firman Tuhan, Tuhan sanggup dong melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Doa itu adalah sebuah perintah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh penurut tetapi daging lemah. Di dalam doa itu ada kuasa yang tidak terbatas. Ada kuasa yang spektakuler yang mampu mengubah hidupmu. Yang mampu menjadikan engkau lebih baik dari hari-hari kemarin. Dasar hubungan kita dengan Tuhan dibangun lewat doa. Lewat percaya kita kepada Tuhan. Ada sebuah lagu pujian yang berkata, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Dia tahu segala kebutuhanmu, Dia tahu segala keperluanmu, Dia tahu segala pergumulanmu. Dikatakan pujian tadi, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya, saat itulah Tuhan bekerja. Membangun hubungan dekat dengan Tuhan perlu yang namanya percaya, perlu yang namanya iman kepada Tuhan. Kalau bukan karena percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, mana mungkin kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Iman itu merupakan perekat kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan orang lain, kita bisa curhat, kita bisa cerita, kita bisa share masalah pribadi kita yang mungkin harusnya orang lain tidak tahu, tapi karena kita percaya kita punya hubungan yang baik dengan teman kita, dengan sahabat kita, kita curhat.
Bagaimana dengan orang yang baru kita kenal, yang hari ini baru kenalan? Apakah kita mau curhat dengan orang yang baru kenal dengan kita? Tentu tidak. Kita pasti akan berhati-hati. Kita pasti akan berjaga jarak. Kita mau lihat dulu orang ini benar enggak, orang ini baik enggak. Kira-kira kalau saya curhat, mulutnya ember enggak, mulutnya bocor enggak. Kita bisa membangun hubungan dengan orang dekat kita karena kita tahu orangnya baik. Manusia berbeda dengan Tuhan. Manusia bisa saja bocor mulut. Bisa saja apa yang kita ceritakan itu diceritakan ke orang lain. Tapi Tuhan, Dia mendengar. Dia mendengar, Dia memberikan jalan keluar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada kuasa yang tidak terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itu akan menumbuhkan pengharapan dalam hati kita. Bila seseorang tidak memiliki pengharapan, hidupnya akan kacau. Percuma kita beriman tanpa memiliki pengharapan. Bila pengharapanmu tidak memiliki iman yang dapat berfungsi sebagai perekat antara hubunganmu dengan Tuhan, bila hubunganmu itu tidak disertai dengan rasa percaya, lewat. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya ya asal percaya saja, tidak beriman. Tapi kalau kita benar-benar mengerti siapa Tuhan kita, apa yang kita doakan, apa yang kita gumuli hari-hari ini, kita bawa kepada Tuhan. Kita yakin, kita percaya, kita punya pengharapan Tuhan pasti menjawab doaku. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Pengharapan itu membuat mata Tuhan tertuju kepada orang yang memiliki pengharapan tersebut. Dikatakan Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jangan pernah berhenti berdoa sampai doamu terjawab. Karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Keajaiban bisa terjadi setiap hari dan perubahan bisa terjadi setiap saat. Doa yang sungguh-sungguh dinaikkan mampu membalikkan keadaan. Doa yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan mampu menggetarkan hati Tuhan dan membuat Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Saat kita berdoa, saat kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, saat kita memusatkan hati kita kepada Tuhan, saat kita berserah kepada Tuhan, kita sedang menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Makanya aku datang pagi ini, aku berdoa, aku menundukkan diri, aku memusatkan hatiku kepada Tuhan. Aku berserah dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, secara tidak langsung kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku butuh Tuhan dalam hidupku. Manusia memiliki kekuatan yang terbatas. Hari ini kuat, sebentar bisa letoy, sebentar bisa lemah. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita yang terbatas bisa terkonek dengan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan akan memberikan kuasa dalam hidup kita untuk membuat kita semakin mengerti rencana Tuhan. Oh, ternyata dalam kehidupan orang percaya itu ada kuasa yang mampu menggetarkan hidupku, yang mampu membawa perubahan yang dahsyat dalam hidupku. Banyak kita berkata kita percaya kepada Tuhan, tapi hari-hari yang kita jalani tidak ada pengharapan di dalam Tuhan. Jalan satu-satunya, solusi satu-satunya untuk menghadapi persoalan, menghadapi tekanan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, Yesus memanggil kepada setiap orang percaya. Hanya melalui Yesus ada kelegaan.
maka bangunlah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Itu adalah solusi yang tepat. Itu adalah jalan keluar yang terbaik. Ada banyak cara Tuhan menyampaikan maksudnya kepada manusia lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita lakukan setiap saat. Itu akan memberi wawasan dalam hidup kita. Itu akan memberi pengaruh dalam hidup kita. Itu akan membawa dampak yang dahsyat dalam hidup kita. Saat kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi kuat. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Doa mampu menghadirkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ketika berada dalam situasi yang sulit, sepertinya tidak ada jalan keluar. Pada umumnya orang akan putus asa, mudah sekali kecewa. Mereka akan berkata, tidak mungkin sakitku disembuhkan. Tidak mungkin aku berhasil. Tidak mungkin pergumulanku selesai di dalam doa. Tapi saat engkau percaya, Tuhan sanggup mengubah keadaanmu. Saat engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, doa itu mengubah segala-galanya. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Orang yang melayani Tuhan, mereka bukannya tidak pernah mengalami pergumulan yang berat. Kami hamba-hamba Tuhan bukannya kita tidak mengalami tekanan, persoalan. Tapi kalau sampai detik ini kami masih bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat bisa melihat kami sukacita melayani Tuhan. Itu semua karena ada Tuhan dalam hidup kami. Itu semua karena kami tahu persoalan yang kami hadapi, meskipun berat, tapi kami tahu solusinya di mana, yaitu datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya, atau orang yang tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya, melainkan orang yang berhasil adalah orang yang mampu menghadapi kesulitan itu menjadi sebuah kesempatan karena ada Tuhan menyertai hidupnya. Efesus 3:20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Dia Tuhan yang dapat melakukan jauh dari apa yang kita bayangkan, jauh dari apa yang sedang kau gumuli hari-hari ini. Saat keadaan hidupmu sepertinya mau menyerah, saat bisnismu dan keluargamu tak berjalan sesuai dengan apa yang kau harapkan, saat lingkungan tempat tinggalmu atau orang-orang yang engkau kenal mereka tidak memberikan support dalam hidupmu, berdoalah kepada Tuhan. Percaya dan letakkan kepercayaanmu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat janji Tuhan itu digenapi. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. Kuasa doa itu mampu menggetarkan hati Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Banyak orang yang bicara tentang kuasa, tapi sangat sedikit yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Banyak orang yang bicara tentang mujizat yang dialami oleh orang lain, oleh sahabat. Banyak orang yang menyaksikan kesaksian dari orang lain. Orang itu ditolong Tuhan, orang itu diberkati Tuhan, orang itu dilindungi Tuhan. Tapi sedikit yang bicara dalam hatinya, dalam hidupnya, yang bersaksi, aku mengalami pertolongan Tuhan, aku mengalami kedahsyatan Tuhan, aku mengalami pergumulan yang berat. Tapi saat aku datang kepada Tuhan, aku melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat digenapi di dalam hidupku. Sangat sulit hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Percayalah, Dia Tuhan yang sanggup memberkati hidupmu. Dia Tuhan yang sanggup melakukan jauh dari apa yang engkau bayangkan. Saat engkau percaya Dia Tuhan yang sanggup memberkati hidupmu, menyediakan apa yang kau butuhkan, jauh dari apa yang kau harapkan, jauh dari apa yang kau doakan, maka engkau akan melihat
kuasa Tuhan itu akan terus bekerja dalam hidupmu. Orang yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan akan mampu melewati persoalan, dan dia akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Melalui doa, melalui pujian penyembahan, melalui membaca firman Tuhan, itu akan membawa kita dekat dengan Tuhan. Hubungan kita perlu dijaga hari-hari ini. Tekanan, kesulitan, masalah akan terus datang setiap saat, setiap waktu. Kalau kita tidak kuat, kita pasti akan menjadi lemah. Tapi kalau kita percaya di mana letak kekuatan kita, yaitu letak kekuatan kita ada saat kita datang berdoa, berserah kepada Tuhan. Maka di dalam kepercayaan kita, di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan, dan saat doa kita didengar oleh Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Allahku sanggup melakukan perkara jauh dari apa yang kupikirkan, jauh dari apa yang aku doakan. Mari bersama-sama bertumbuh, mencari Tuhan, mengenal Tuhan, melakukan firman Tuhan. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Saat kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita akan mendapatkan pengharapan, kita akan mendapatkan kekuatan. Sebab hanya di dalam Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan. Sebab itu jangan pernah ragu akan kasih Tuhan. Jangan pernah ragu untuk mengiring Tuhan, mengiring Yesus, melayani Yesus sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Mari kita berdoa bersama mengakhiri saat teduh kita. Bapa, terima kasih buat kesempatan menyembah Engkau pada saat ini. Tuhan mendengar, Tuhan melihat bagaimana kami menyembah memuliakan Engkau. Dan terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan memberkati Ibu Mary yang telah menyampaikan firman. Biarlah hidupnya semakin dipakai, semakin diurapi dan melakukan perkara besar bersama Tuhan. Biarlah hidup kami semuanya menyerah kepada Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus dan mengalami terobosan-terobosan bersama Engkau dalam pengurapan yang makin naik hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari dengan sukacita. Apapun yang kami kerjakan, kami minta pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pasti akan berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati.